Perkenalkan saya Dodi selaku teknisi biosafety kabinet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat laminar flow kabinet. Nah, di sini terdapat tipenya BBS DDC. BBS DDC ini menggunakan pintu manual. Kalau yang elektrik tipenya beda lagi. Nah, kenapa dibilang laminar flow? Karena ini hanya satu arah udaranya. Jadi dia hanya air flow-nya dari atas turun ke bawah akan ke depan. Jadi nanti yang digunakan adalah untuk steril udara yang di dalam chamber untuk ruang kerja aja. Jadi penggunaannya sebenarnya bukan untuk infeksius. Jadi non infeksius. Seperti untuk patogen atau makanan, bisa juga untuk pengembangbiakan. Nah, di sini dibutuhkan yang udara bersih dari atas saja. Nanti arah udaranya ke depan. Bisa kita lihat dari bagian ini, nanti udaranya dia dari atas. Udara air flow-nya dari atas akan masuk melewati filter. Nah, karena ini udaranya keluar, yang disaring hanya udara dalam, kebersihan di dalam. Baik, yang pertama kita untuk memulainya, pertama kita hidupkan lampu UV. Nah, lampu UV ini untuk sterilisasi selama 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi ruang di dalam ini 30 menit. Jadi kalau misalkan nanti sudah 30 menit, matikan di sini. Nah, di sini nggak ada timer karena semua serba manual. Jadi nanti timernya pakai manual aja, Bu. Pakai yang timer. Nah, ini kemudian selanjutnya kita membuka pintu. Nah, ini sesuaikan nanti untuk keperluan kita aja. Misalkan segini, oke. Kita hidupkan lampu penerangan. Nah, light. Nah, ini tombol light-nya ada di bawah. Kemudian hidupkan kipas fan. Nah, kipas ini nanti ada airflow speednya. Speednya dari 2 bar sampai 5 bar. Sampai full ke atas sampai 6. Karena dia nggak ada indikasi, hanya LED yang terindikasi LED aja. Nah, maksimalnya sampai full. Nah, ini aliran udaranya ke depan. Kita bisa rasakan udaranya ke depan. Nah, kalau kita misalkan nanti diiniin, kurangin, nah ini airflow-nya akan berkurang. Nah, untuk di dalam nanti ada lampu UV sama lampu fluoren aja. Colokannya nggak ada di sini. Mungkin bisa dari luar aja nanti bantu colokan. Nah, di sini ada pot switch juga untuk ngunci. Kalau misalkan nanti kita udah permanen, kita bisa turunin ke bawah. Ya, jadi nanti biar nggak gerak. Tapi kalau sudah, kita naikkan dulu untuk sementara. Nah, ini kita bisa turunkan sesuai nanti kebutuhan. Kalau mati lampu, nanti diulang aja, sisanya tinggal berapa, kita ulang. Soalnya nanti kan bisa ditutup, bisa dibuka kalau manual. Nah, kalau ini bisa segini. Nah, kalau misalkan lampu kita nggak butuh, kita matikan nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk PCR dia bisa lampu dimatiin untuk ekstraksi, ya mixing dia. Nah, untuk ini dia terpakai kalau untuk ruangan pemakaian. Nah, untuk di sini kan meja stainless. Nanti pembersihannya pakai alkohol. Alkohol 70%. Nah, di sini ada ini nanti hanya untuk waktu perjalanan. Jadi nggak boleh dia karena benturan kacanya. Kalau kita pakai nanti takutnya lampu UV-nya nggak nyala. Kalau kita pakai di sini kita tutup, takutnya ada tembus lampu UV-nya. Kita matikan. Takutnya lampu UV-nya masih keluar. Takutnya kan masih ada jeda nih. Kan lampu UV harus tertutup rapat. Jadi dia memang ini digunakan untuk perjalanan aja. Ya, nanti kita dikeluarkan.
Nah, ini kita dapat lampu cadangan satu, lampu UV. Nanti jika putus, ini harus diganti. Nah, penggantiannya ada di situ di dalam. Harus perusahaannya atau ada juga bebas? Ya, bebas. Kalau dari kita juga ada, nanti dari luar ada. Berapa watt? Kalau ini 20 watt. Ini ngabisin listrik berapa ya Pak? 350 semuanya. Ini 350 listriknya. Jadi dari blower sama lampu 350. Nah, karena dia mengonsepnya cuma blower satu, karena dipakai cuma blower satu di sini tengah, dan hanya filternya di tengah satu sini. Nah, untuk maintenance bulanan paling nanti kita pembersihan luar area body. Nah, kalau harian ini aja pakai alkohol 70%. Jangan pakai cairan ini ya, apa kayak pemutih, Biclean. Nah, itu kan korosi. Nggak boleh, karena ini kan stainless 304. Kalau kena Biclean dia langsung korosi. Mau ada yang ditanyakan lagi? Itu untuk pengaturan blowernya maksimalnya berapa? Untuk blower kita bisa atur separuh aja. Tergantung nanti penggunaan. Biasanya sih kalau full itu 0,5 mili per second atau 110 PA, Pak, kecepatannya. Karena kita nggak bisa mengukur ya. Cuman kalau di digitalnya dia sekitar 120 PA maksimalnya. Cuman kalau dia di sini tengah kisaran 0,30 mili per second. Betul, biasanya tergantung nanti sampelnya. Kalau misalkan kayak di farmasi, itu kebutuhan kan kayak obat. Kalau terlalu cepat, kencang, dia serbuk akan terbang. Nah, kalau di sini tergantung medianya aja nanti diatur kecepatannya. Nah, ini kan adem nih. Nah, kalau cepat dia suaranya juga makin kencang blowernya. Nanti disesuaikan aja. Karena memang nanti safety-nya di sini juga, angin, tekanan udaranya. Kita udah coba buktikan juga kan, yang digitalnya kita ukur memang dia kecepatannya 110 PA. Cuman kalau di-convert ke millisecond dia 0,50 mili per second. Selain itu ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau ini nggak ada, Bu. Karena kan kita manual. Kecuali yang digital, memang kita ada yang digitalnya. Dari UP aja kita nggak ada. Terus ya pokoknya serba manual. Tapi intinya ini udah termasuk lumayan bagus sih, Bu. Karena untuk besarnya udah lumayan sedang, ini untuk sendiri juga udah pas. Biasanya blowernya itu masih berfungsi dengan baik. Nanti juga dia kan semakin dia tahun, nanti filternya kan mampet tuh. Suara dinamonya juga semakin kencang dia, makin kasar. Nanti filternya itu kan juga ada batasnya, 2 tahun sampai 3 tahun. Maksimal 5 tahun, nah makin mampet dia makin suaranya makin kasar. Karena dia kan memaksakan filternya. Garansi 1 tahun. Selama 1 tahun ini baik spare part, blower atau yang lain masih kita garansi. Kalau maintenance harian hanya pembersihan ini aja, Bu, ruang kerja aja sama kaca. Nah, untuk yang di luar paling body ngelapan luarnya aja. Kalau ini kan medianya nggak terlalu yang berbahaya, biasanya dipakai juga. Kecuali yang BSC memang perlu dikhususkan, dia ada meja bawah bisa diangkat. Nah, itu mungkin beda lagi konsepnya. Kalau ini biasa aja, hanya perawatan pembersihannya aja. Ada yang oke. Baik, ada yang mau coba silakan, nggak apa-apa. Coba-coba aja. Ya, oke. Kita matikan dulu. Kalau ini kita tutup aja, nggak apa-apa. Nah, kita matikan. Oke, silakan dicoba aja. Kalau mau awal itu misalkan nih pagi, yuk
Iya, awal sama akhir di UPI-nya. Ya, sebelum kerja kita UPI. Nah, sudah 30 menit. Ya. Terus kita buka, naik ya. Ya. Boleh lampu, blower nggak apa-apa. Ya, pakai lampu. Nah, speednya itu bisa diatur, speed yang naik turunnya. Nah, ya. Ya. Matikan blower. Baru tutup. Ya. Ya. Biasa Yupi nanti di akhir aja, biar ngirit lampu. Kalau ini termasuknya yang simple banget ini, Bu. Ya karena nggak ada pengaturan apa-apa ya. Paling Mas ini bisa juga terkadang lambat tahun dia per ininya dari ininya yang mungkin agak lemah nanti naik turun kacanya, springnya biasanya. Kalau lampu UV-nya mati, berarti udah nggak bisa kita harus hubungi. Kalau lampu UV misalkan mati nih, dua kemungkinan, nanti satu balas yang elektronik balasnya bisa juga. Jadi sebelum kita vonis balas, kita coba dulu cadangannya. Misalkan cadangannya mati, berarti tetap nggak hidup, berarti balas Pak di dalam. Ya. Dia fuse-nya ada di belakang colokan, sikringnya nggak ada, jadi dia cuma balas di atas. Kalau mau ganti balas, buka atas juga bisa nih, buka atasnya aja. Ya, oke nanti saya masih untuk support untuk ininya, untuk garansinya semua. Ya, terhitung dari pas training sekarang ya, uji fungsi. Iya. Iya iya. Nggak apa-apa mungkin udah. Tahun depan. Nggak apa-apa, harusnya tadi plastiknya dibawa dibungkus ya. Nanti dibungkus aja atasnya, ini kan filternya nih, takut debu. Baik, mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya Bu. Nanti mungkin kalau kurang lebihnya bisa hubungi saya. Kalau mau tanya-tanya tentang mungkin mau akreditasi atau apa nanti kebutuhannya bisa hubungi saya. Atau nanti butuh sertifikatnya nanti saya kirim PDF. Ya, nanti. Nah terus juga sertifikat pelatihan nanti dimasukin daftar namanya, nanti saya cantumkan juga untuk buat akreditasi bisa dibutuhkan juga. Oke. Oke, baik, saya tutup untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.